Halo guys, jadi hari ini gue bakalan ceritain tentang saudara gue yang namanya Wildan. Buat kalian yang udah tahu sama Wildan atau udah kenal sama Wildan, anak yang sangat bader gitu bahasa Sundanya ya. Kadang dia juga nurut sama orang tua, tapi ini kayak ini gong banget sih. Kalau kalian tahu, dia tuh kecelakaan bareng sama pacarnya ya. Dia juga termasuk anak yang sensitif gitu loh. Di keluarga gue tuh orangnya tuh sensitif. Aku punya saudara yang sensitif itu 2 orang, namanya Wildan yang satu lagi namanya Niken. Oke? Jadi kan si Wildan ini tuh kan ceritanya jatuh kan berdua sama pacarnya itu di flyover Halim. Kalian tahu pasti yang rumahnya di Halim sekitaran Jakarta Timur, kalian pasti tahu flyover Halim ya guys, yang arah mau ke Menara Saida itu. Nah, dia tuh jatuh di situ pas arah pulang arah Halimnya. Dia jatuh. Habis itu dia banting setir ke kanan karena itu depan dia tuh rem mendadak gitu kan. Dia ngerem mendadak, yang depan ceweknya jatuh, di belakang ceweknya itu ada mobil, dan kebetulan ceweknya itu langsung berdiri, mobilnya tepat di belakang. Kalau dia gak langsung berdiri bisa aja ceweknya ketabrak mobil juga ya, amit-amit, untung aja enggak. Nah, si Wildan ini banting setir ke kanan yang ngebikin dia jadi jatuh-jatuhnya gitu kan. Terus dia mau bangunin itu motornya. Pas dia bangunin ternyata kakinya ini tuh udah bengkok guys, bengkok ya. Lalu dia taunya pas dia mau bangunin motor kakinya udah bengkok. Nah di situ chaos kan, panik, dan ceweknya juga panik, telepon keluarga, akhirnya nelfon mamanya Wildan. Akhirnya mamanya Wildan tuh panik dikabarin karena kayak ceweknya ini nangis kan, iyalah sedih kan, khawatir, shock juga kan. Jadi kayak tolongin dong, ini kita kecelakaan di flyover Halim, tolongin kita ya. Terus Mama Wildan tuh panik banget. Abis itu Mama Wildan langsung bangunin semua keluarga gua. Itu kebetulan posisinya gua sama saudara-saudara gua tuh lagi bungkusin kado buat 17-an ya. Dan ada sempet dimana gua ngechat Ryan buat kayak, lu jadi nggak nanti besok ke pasar mau belanja lagi buat kado 17-an. Terus Ryan tiba-tiba bilang kayak, nggak bisa nih, gue harus nyusulin Wildan karena dia kecelakaan di flyover Halim. Dan itu gue keluar, pas gue keluar itu suasana rumah gue itu semuanya udah chaos ya. Udah gak ngerti lagi. Mamanya Wildan udah kayak bingung harus gimana, dan udah pikirannya tuh udah kosong banget, ngebikin dia kayak stres gitu. Karena ini anak bener-bener ya, dia tuh anak kesayangan banget sama mamanya ya. Makanya dia itu nggak bisa kalau nggak sama mamanya. Mamanya tuh panik banget. Akhirnya si Wildan ini dibawa ke rumah sakit Polri ya. Mamanya itu di rumah tetap masih khawatir kayak, mau ketemu Wildan itu nggak bisa kalau nggak ada mamanya. Sampai kayak udah linglung gitu. Terus gue coba buat istighfar. Ini kan adik-adiknya Wildan juga lagi pada sakit, yang kecil kan. Terus ada momen dimana mamanya Ryan itu bilang kayak, lu jangan kayak gini dong, lu jangan kayak orang gak punya iman, istighfar ya. Ini anak-anak lu yang kecil lagi pada sakit ya, siapa yang mau jagain? Terus mamanya Wildan mau tahu mamanya Wildan ngomong apa? Tadinya nangis kayak gini nih, tiba-tiba senyum dan ngomong apa? Terus gue yang di sebelahnya langsung dia diam kayak gitu, ini siapa enggak? Terus dia nunduk gitu kan, nangis gitu, nunduk. Habis itu pas dia nangis kan gue ada panggil saudara gue tuh yang bisa ngeluarin gitu tuh. Terus kan saudara gue nanya, ini siapa namanya, punya nama enggak gitu. Dia gak jawab, tetap masih kayak mau bawa Rina aja gitu. Rina itu nama Mama Wildan. Habis itu
eh, pas dia ngomong kayak gitu, dia langsung kayak mau bawa mamanya Wildan aja, kasihan capek di sini gitu. Ih kata gue, malu serem banget anjir. Terus habis itu ditanya, gue ngomong kayak gini, ini yang nyelakain Wildan ya gitu. Terus dia langsung jawab dengan nada marah. Gue kaget banget di situ anjing. Lagian gue juga ngegas sih, nah tuh setan jadi ngegas juga. Terus habis itu gue nanya, terus ini siapa, dia nggak mau jawab. Habis itu gak lama dia kayak gini, pokoknya kalau sampai Rina kenapa-napa, Rina bakalan gue bawa, kayak gitu. And then ceritanya kayak gitu. Habis itu udah gak lama dia dikeluarin udah kan, dikeluarin dari tubuh mamanya Wildan. Habis itu Wildan ditelepon kalau Wildan di rumah sakit itu baik-baik aja. Kayak gitu sih, serem nggak kan? Ya, sampai jumpa nanti lagi. Udah gitu aja sih ceritanya guys. Ya nanti kalau ada cerita horor gue bakal ceritain lagi.